Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang maraknya tambang emas ilegal di Papua. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Tambangan emas ilegal di jantung Papua Barat semakin menggila. Tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, praktik ini menjelma jadi ancaman nyata bagi ekosistem, sosial, kemanusiaan, bahkan bencana ekologi. Dan di balik rimbunnya hutan pegunungan Arfak, ratusan gubuk tambang berdiri lengkap dengan koneksi internet dan juga transaksi emas yang berlangsung tanpa kendali. Lalu siapakah aktor di Ada balik operasi internetnya. masif ini? Tim liputan kami menelusuri langsung ke lokasi dan menemukan sejumlah fakta yang menyayat hati. Resah berkali-kali menerima laporan warga tentang praktik pertambangan ilegal yang dilakukan di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama melakukan peninjauan langsung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Partai Gerindra, Dapil Papua, Yan Mandenas, bersama Bupati Manokwari Hermus Indo melakukan tinjauan bersama warga ke wilayah distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dari pusat Kabupaten Manokwari, lokasi yang akan dituju berjarak sekitar 70 km dengan waktu tempuh mencapai 5 jam perjalanan. Tim berangkat menuju dalamnya pegunungan di Kabupaten Manokwari. Perjalanannya agak sulit Perjalanan ya. menembus hutan Papua tentu tidak mudah. Kendaraan kami harus melalui lintasan yang terjal dengan medan yang menantang, curam, menikung tajam, berbatu, dan berlumpur. Bayangin tadi cuma 70 km, tapi ditempuhnya dalam waktu 5 jam. Jadi kalau di rata-rata berarti kecepatan mobilnya tuh cuma sekitar 14 km per jam aja. Gara-gara jalannya tuh mungkin nggak bagus ya. Tadi kan ada yang rusak, terus naik turun dan sebagainya. Jadi akses jalan di sana masih sangat sulit ya. Bahkan, beberapa kali rombongan harus berhenti karena terhalang jalan yang rusak bahkan longsor. Ada kerusakan jalan juga tuh. Seperti di lokasi ini, terjadi longsoran yang memutus jalan utama. Setelah longsoran diamankan sebisanya, tim melanjutkan perjalanan dan terpaksa menggunakan jalur memutar melintasi badan sungai. Ada alternatif jalan lain. Lolos dari satu rintangan, tim kemudian dihadapkan dengan jalanan yang juga terhalang material longsor berupa batuan, juga pepohonan. Setelah material longsor disingkirkan dari badan jalan oleh alat berat, tim melanjutkan perjalanan merangsek ke dalam lebatnya hutan Papua. 1 jam kemudian kami berhenti, tiba di sebuah lokasi yang sangat menyayat hati. Inilah lokasi bekas tambang yang menurut informasi petugas, pelakunya sudah diamankan, sehingga lokasi ini dibiarkan begitu saja. Dari pandangan mata yang saya lihat, sangat jelas bahwa tambang telah merusak keindahan bumi Papua. Ini salah satu lokasi penambangan yang kemarin ditangkap beberapa waktu lalu. Nah, kemudian lagi dalam proses. Tapi yang anehnya ada yang ditangkap tapi ada yang diizinkan beroperasi terus sampai dengan hari ini. Tapi kalau secara umum gambaran kondisi pertambangan liar ini di lokasi ini sudah seberapa parah sih, Pak Yan? Sudah sangat tidak bisa diatur oleh pemerintah lagi di daerah. Bahkan Pak Gubernur sendiri juga sangat mengeluh juga terkait hal ini. Kesulitan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menertibkan ini adalah banyak pemodal yang masuk untuk kemudian memberikan input yang menguntungkan mereka kepada masyarakat pemilik hak ulayat, lalu kemudian membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Dari lokasi ini, tim melanjutkan perjalanan. Sekurangnya 4 jam perjalanan kami tempuh menggunakan kendaraan gardan ganda, melintasi perbukitan pegunungan berbatu dengan jalan yang sangat terjal. Tiba di sebuah lokasi kami kembali tercengang. Lokasi yang terletak di sekitar aliran sungai Wariori, kami melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan akibat pertambangan ilegal yang masih aktif. Tadi camp yang kita lihat dari sebelah sana sampai sini adalah camp penambang. Camp penambang. Camp penambang dan mereka tambang kan menggunakan bahan kimia dan menggunakan ekskavator. Ini sejak kapan? Sudah hampir 5 tahun ya, jalan 6 tahun mungkin. 6 tahun. Ya, Udah lama ya. Saya sudah bertanya juga ke Pak Bupati bahwa ini sudah pernah dirapat untuk meminta untuk ditertibkan, tapi tidak ditertibkan sampai hari ini. Yang mereka cari apa sih?
Berarti emang ada kesalahan juga mungkin dari ketidaktegasan dalam penegakan hukumnya. Kalau misalnya ada tindak tegas kan berarti bisa dihentikan tuh. Bayangin jalan berapa tadi 5 sampai 6 tahun. Itu udah lama loh. Tuh, jadi ketika udah lama, jadi kerusakannya juga sangat besar juga ya karena operasinya lama dan menggunakan bahan-bahan kimia yang mungkin tidak diregulasi dengan baik oleh pemerintah. Sehingga nggak ada tuh kayak perbaikannya, masalah konservasinya itu juga tidak dijalankan dengan baik. Jadi hanya menambang dan merusak saja, tidak ada perbaikannya. Ini emas, Mas, ya. memang kaya potensi di sini. Dan di sini memang mereka dapat emas setiap hari, jadi makanya banyak sekali penambang di sini. Gundukan puing batu yang berbukit-bukit menandakan bahwa aktivitas pertambangan ilegal ini mustahil jika tidak melibatkan alat berat. Dugaan ini dibenarkan oleh Kepala Distrik Wasirawi. Wilayah Kabupaten Manokwari sudah banyak wilayah yang rusak akibat pertambangan liar atau pertambangan emas ilegal. Banyak sekali wilayah yang didatangi oleh para penambang liar, membangun gubuk-gubuk di sekitar sungai dan melakukan pertambangan tanpa izin untuk mengeruk emas dari Kabupaten Manokwari ini. Pemerintah masih melakukan penyelidikan untuk bisa menindak tegas agar masyarakat tidak dirugikan tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga lingkungan hidup. Namun perjalanan belum selesai. Tim melanjutkan agenda peninjauan dan masuk semakin dalam ke area pertambangan ilegal, menyusuri jalur Sungai Wariori. Namun, semakin jauh perjalanan kami, semakin menyedihkan pemandangan yang kami saksikan. Kerusakan semakin parah. Danau-danau bekas galian menganga di berbagai titik dengan bukit-bukit puing batuan menjulang di sekitarnya. Di area sekitar danau tersebut, beberapa orang terlihat melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Tuh, udah lihat. Itu cara nambangnya. Semakin dalam kami melanjutkan perjalanan, semakin ramai kami melihat gubuk terpal berwarna biru. Agak sepi memang. Dugaan kami tidak hanya puluhan, ratusan gubuk terpal berjajar di berbagai lokasi di sekitar tempat ini. Kami juga menyaksikan rongsokan alat pertambangan yang sudah rusak dibiarkan tergeletak begitu saja. Dugaan penggunaan alat berat semakin jelas saat kami juga melihat rongsokan alat berat yang sudah teronggok, rusak, dan didiamkan begitu saja. Ya. Jadi bayangin kalau sampai menggunakan alat berat berarti kan butuh modal yang besar juga gitu. Jadi berarti ini ya menguntungkan sekali, banyak emas di Papua gitu. Cuma kalau diregulasi dengan baik itu bukannya bermanfaat ya, tapi membawa bencana juga seperti tadi kerusakan lingkungan, ada pakai bahan kimia gitu ya, itu yang jadi masalah gitu. Kalau misalnya mau ngambil itu kan ada prosedurnya bagaimana, misalnya secara legal nih ada hukumnya bagaimana, ada prosedurnya, sehingga nggak cuma ngambil emasnya saja tapi juga nanti ada proses perbaikan lingkungannya setelah tambang gitu. Jadi itu yang legal tuh ada prosedurnya, sehingga kayak gitu lebih bagus gitu ya, walaupun yang merusak juga tapi kerusakannya tidak separah yang ilegal. Tiba di sebuah lokasi, kami berkesempatan masuk ke dalam salah satu gubuk terpal. Di dalamnya, saya berbincang dengan beberapa orang. Mereka tidak berkenan kami wawancara secara langsung. Tapi dari hasil perbincangan, mereka menceritakan bahwa sekurangnya satu gubuk berisi 10-12 orang pekerja tambang. Di antaranya berasal dari Sulawesi bagian utara, juga ada yang berasal dari Pulau Jawa. Dari luar Papua. Mereka bertahan di lokasi ini mengandalkan gubuk kios yang menjual logistik seperti sayur dan bahan pangan lainnya layaknya pasar. Ironis, menurut beberapa orang, bahkan di lokasi ini terdapat area gubuk prostitusi. Sampai ada kayak gitu juga ya di sana. Dan setiap transaksi di lokasi ini dilakukan dengan butiran emas. Bukan mata itu uangnya saja. emas. Meskipun fasilitas di lokasi pertambangan ilegal ini hanya terlihat gubuk-gubuk terpal sederhana, namun mereka memiliki koneksi internet, wifi ya. dengan Canggih dukungan juga ya. sambungan Starlink. Sampai ada Starlinknya. Tidak hanya di area gubuk, kami juga berhasil menyaksikan secara langsung bagaimana para pekerja tambang ini mendapatkan butiran-butiran emas. Gimana nih prosesnya? Prosesnya setelah ini apa lagi biasanya? Sudah langsung dibakar, sudah jadi. Jadi mas, Iya. Dibakar ya. berapa harga dijual di sini? Kalau dijual dia kalau ditampak 1.300.000 di sini. Kalau ditambah Per gram. Per gram. Iya. Kalau dia ISP 1.5. tapi ada pembelinya. Ada.
Jadi perputaran ekonomi udah ada di sana ya, dari yang menambang emasnya sampai pembelinya itu udah ada, sehingga tadi menguntungkan. Nah, ketika ada sesuatu yang menguntungkan ya orang pada ingin ikutan juga. Jadi nggak cuma satu orang nih, sampai puluhan orang, sampai ratusan orang di satu tempat. Itu bahkan nggak cuma dari Papua sendiri, tapi ada yang dari luar Papuanya, ada yang dari Sulawesi, mungkin ada dari Jawa gitu yang ikutan menambang juga secara ilegal seperti ini. Beberapa penambang juga menunjukkan foto-foto emas yang sebelumnya pernah mereka dapatkan. Ini Menurut dokumentasinya. mereka, setiap tuh ya. kelompok di lokasi ini bisa mendapatkan 500 sampai 1000 gram emas setiap bulan. Kilo Bayangkan per bulan. berapa kilogram emas yang bisa didapatkan oleh ratusan kelompok yang menambang di lokasi ini setiap hari sejak sekurangnya 6 tahun lalu. Tuh, bayangin ya, itu satu kelompok tuh bisa ngasihin sekilo emas lah sebulannya. Itu dijalankan selama bertahun-tahun, 5-6 tahun, itu kan dikali 12 bulan ya, berarti 60 bulan ya. 60 bulan berarti sekitar 60 kiloan lebih. Itu tergantung dari kelompoknya. Kalau misalnya kelompoknya besar, mungkin bisa lebih banyak lagi emas yang bisa didapatkan. Jadi perkiraan mungkin bisa sampai 60 kiloan gitu ya, yang ditambang dari tambang ilegal ini. Yes, ya. Namun rasa terkejut Banyak kami juga. lagi-lagi belum selesai saat kami menemukan sebuah lorong seperti mulut gua. Nih, Inilah yang pertambangan masuk ke dengan dalam metode gunung. berbeda. Alih-alih mengeruk dan membuat danau, kelompok ini memilih menggali gua dengan kedalaman yang luar biasa. Sampai dalam berarti. Melihat gelapnya lorong di depan saya membuat saya gentar dan langsung membayangkan risiko terburuk yang bisa dialami oleh para penambang ini. Ini gali sedalam ini setiap hari berapa meter, Pak? Tiap hari berapa meter? 2 meter itu. Setengah meter. Jadi digali terus ke dalam ini? Iya. Ya, jadi ini adalah terowongan atau galian yang dibuat oleh para penambang emas di wilayah Kabupaten Manokwari untuk mendapatkan emas di daerah ini. Dan kalau Anda bisa lihat, ini adalah selang-selang yang dimasukkan ke dalam. Sistemnya adalah para penambang akan menggali kedalaman gua ini. Sampai saat ini mereka mengaku bahwa kedalamannya sudah mencapai 30 meter. Ketika digali, dalam mereka ya. menggunakan selang ini untuk mengeluarkan air yang ada di dalam agar mereka bisa mengangkat materialnya dan ditaruh ke dalam box yang akan mereka tempatkan di luar. Dan di dalam box itulah mereka akan menyarikan atau menyaring material dari dalam untuk bisa mendapatkan butiran emas. Ya, ada perusakan seperti itu. Istimewanya, Dan itu bahaya itu ya, ketika kalau misalnya nggak ada keamanan yang cukup, itu bisa roboh kan, dan menyebabkan pekerja yang dalam itu mungkin terkubur di dalam situ. Ya itu, jadi bahaya ilegal, nggak ada pengamanan khusus juga. Atau apakah bisa dipastikan ini aman atau tidak? Nah itu yang jadi masalah. Jadi dari sisi lingkungan juga berbahaya, tadi kan menggunakan bahan kimia. Dan dari sisi keamanan pekerjaannya juga nggak terjamin. Gitu. Jadi kasihan juga kalau misalnya tiba-tiba longsor kan, di dalamnya terkubur, itu yang tanggung jawab siapa? Dan siapa yang mau nyelamatin gitu kan? Susah juga karena medannya tadi kan, medannya sulit dan sebagainya. Sehingga yang paling beresiko adalah pekerja ini, ya, yang bekerja di tambang ilegal. emas yang ditambang di lokasi ini diklaim memiliki kadar kemurnian 80-90% emas murni. Jadi tinggi sekali ya. Dengan metode Murniannya. pertambangan ilegal sebesar dan semegah ini, kuat dugaan bahwa pertambangan ini melibatkan orang-orang yang punya modal besar, bahkan Ada kekuasaan. investornya. Ya, semua yang datang ke sini hanya bisa mencari dan mengambil keuntungan dari daerah ini. Penambang emas mereka akan bawa ya semua hasil-hasil itu pergi. Dan hari ini ya pertanian di 2 distrik ini sangat stagnan dan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pertanian karena memang air yang digunakan dari sini sudah tercemar. Jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Lokasi tambang ilegal di sini ini sudah pernah dibicarakan dan disampaikan ke Pak Menteri SDM 3 tahun lalu pada saat beliau menjabat PLT Menteri SDM. Saat itu beliau berkunjung ke Manokwari dan pertemuannya di Susbel Hotel. Nah, sudah disampaikan. Beliau sudah menjanjikan akan menertibkan. Tapi sampai saat ini tidak tertib juga. Nggak ada ketegasan dari Siapa yang pemerintahnya. melakukan pertambangan liar ini dan kenapa sulit ditertibkan itu bagaimana, Pak? Ya saya pikir pertamanya karena ada yang bermain di situ. Kalau nggak ada oknum pejabat ya yang bermain di situ, nggak mungkin sekelas bupati sama gubernur bisa nunduk. Gitu. Itu jadi
siapa nih yang mendanai, siapa nih investornya. Soalnya tadi ada alat-alat berat itu kan yang digunakan. Itu kan kalau orang biasa untuk membeli atau menyewa alat berat tersebut kan nggak bisa ya, mahal gitu. Sedangkan ditemukan dari barang-barang kayak alat berat yang bisa beroperasi di daerah tersebut, di tambang ilegal tersebut. Berarti kan ada orang yang setidaknya punya dana untuk membiayai pertambangan gitu, operasinya seperti itu. Nah, inilah yang harus dicari, siapa nih akarnya, siapa nih yang harus bertanggung jawab. Dan pemerintah juga harus tegas gitu bahwa wah ini melanggar hukum, harusnya bisa ditangkap nih. Yang misalnya orang-orangnya yang menambang secara ilegal dan orang yang membiayai para investor ini yang punya dana besar dan menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah-daerah Papua ini. Ya, jadi itu yang harus ditelusuri, nggak cuma orang-orang yang menambang, tapi siapa nih yang membiayai, siapa nih yang ada di baliknya, gitu ya, para investornya. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa lokasi pertambangan ilegal ini berada di area konservasi Cagar Alam Pegunungan Arfak, Papua Barat. Daerah perlindungan Tim peninjau alam. juga langsung menemui Kapolda Papua Barat, Brigjen Polisi Joni Edison Isir. Tapi kalau yang pakai alat berat kita tindak, dan sudah sering kita tindak, gitu. Dan kita tarik sampai ke sisi jaringannya, gitu. Karena terpola kok jaringannya, seperti itu. Harus diusut. Kita akan nantikan komitmen dan aksi selanjutnya dari pemerintah pusat, daerah, juga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang sudah memasuki tahap krisis dan kritis ini. Udah banyak Jangan banget yang sampai parah sekali. kita termanipulasi praktik pertambangan dengan kedok tambang rakyat. Karena yang saya lihat ini bukan untuk menaikkan derajat rakyat, tapi memanfaatkan rakyat untuk keuntungan sepihak yang serakah, bahkan haus darah. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Manokwari, Papua. Jadi para penduduknya dimanfaatkan ya untuk menambang gitu. Yang paling diuntungkan adalah orang yang biayai tadi, orang yang mengambil emas-emas tadi. Gitu. Kalau penduduknya mah mereka hanya mungkin ikutan saja ya dari karena ada keuntungan di sana, dibayar mungkin atau dapat emasnya gitu. Tapi yang harus tindak itu dari atasnya juga gitu, nggak cuma bawah-bawahannya yang ikut menambang ilegal, tapi sampai ke ujungnya. Ini siapa nih? Arah uangnya kemana nih? Harus ditelusuri. Soalnya kalau misalnya terus dibiarkan, nanti mereka akan buka tambang baru, mencari tempat lain, dan menyebabkan kerusakan lebih besar lagi. Nggak cuma di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Berarti nggak ada pengawasan juga dari pemerintah. Itu apa mungkin dari pemerintahnya juga ikut bermain sehingga tambang ilegal ini masih tetap ada dan terus berkembang menjadi lebih banyak. Nah, jadi itu masalah yang harus kita pahami tentang masalah tambang ilegal yang banyak didirikan atau beroperasi di Papua ini. Itu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang maraknya tambang emas ilegal di Papua. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.